Oke, Miss Nova rekam. Oh ya Miss, kalau habis kita buat Google Meet nanti boleh tolong dibagikan nggak materinya Miss? Terima kasih. Bisa, bisa Brandon. Boleh, boleh. Nah, kemarin Jadi kan untuk Miss, belajar. ya baik. Kemarin sudah saya share soal tentang cahaya juga ya. Nah, adik-adik juga bisa belajar dari buku BSE kalian tentang materi cahaya. Pokoknya luas lah media pembelajaran kalian, dari banyak hal bisa gitu tentang cahaya. Sudah tidak asing lagi ya, pasti tentang cahaya. Di mana-mana pasti ada cahaya. Nah, syarat utama terjadinya cahaya pasti selalu ada sumber cahaya. Nah, apakah cahaya merambat melalui medium? Nah, let's find out in this meeting together. Sifat-sifat cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, dapat dipantulkan. Jadi, dapat dipantulkan. Cahaya itu dipantulkan juga ini ya, bergantung pada bahannya, yang dikenai bahannya. Ada seperti kayak cermin ya, dia dipantulkan, tapi kalau kaca yang bening, kaca dia akan tembus gitu. Jadi tergantung sama mediumnya, media yang dikenakan cahaya. Dapat dibiaskan jika melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Jadi dibiaskan itu misalnya cahaya kena air, jadi ada senter, kalian kenakan pada air kolam. Nah, nanti kalian bisa lihat dari depan, dia tidak akan lurus arahnya. Nah, itulah proses pembiasan cahaya. Terus jika melewati celah sempit dapat mengalami lenturan. Terus melambat lurus dalam satu garis. Terus kalau misalnya dia cahaya itu ya misalnya kena bidang datar, dia ya akan sifatnya akan lurus-lurus. Tapi kalau cahaya dikenai bidang yang tidak rata, dia akan baur, jadi bergelombang gitu. Itulah cahaya. Nah, gelombang elektromagnet. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Elektromagnet berasal dari kata elektro dan magnet. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet. Fisikawan James C. Maxwell mengungkap bahwa antara listrik dan magnet saling berhubungan. Terciptanya listrik dari magnet dan magnet dari listrik terjadi secara terus-menerus dan memancar dalam bentuk gelombang yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, ini sifat selanjutnya ya, cahaya merambat lurus tanpa medium ya, dapat melewati ruang hampa dan memiliki kecepatan sebanyak itu. Nm itu artinya nanometer. 3 berapa tuh? 300 juta ya. Salah satu bukti cahaya merambat lurus diantaranya adalah lampu yang menempati ruang ke segala arah, yaitu sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Nah, ini contohnya. Karton A, karton B, karton C. Kalian bisa praktekkan juga ya di rumah. Cahayanya akan merambat lurus. Di ini, jadi melakukan seperti ini di ruang gelap. Nah, nanti kelihatan cahayanya. Nah, ini hukum pemantulan cahaya. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam satu bidang. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, itu sudutnya itu yang ini. Ini sudut sinar datang, R-nya sinar pantul. Ini hukum Snellius. Jenis-jenis pemantulan. Berdasarkan keadaan permukaannya, pemantulan cahaya dibagi menjadi pemantulan difus atau baur ya, tadi yang udah Miss Nova sebut di awal, yaitu pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Pemantulan ini akan memberi kesan menyilaukan mata. Nah, itu ketika kita lihat
sesuatu yang silau, bisa jadi itu hasil pemantulan yang tidak rata ya. Kalau pemantulan teratur yaitu pemantulan terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Pemantulan ini akan menyejukkan mata. Nah ini kalau pemantulan teratur mengikuti hukum Snellius, sinar datang sudutnya sama kayak sinar pantul. Nah kalau pemantulan baur seperti ini, jadi cahaya kalian sorotkan pada kerikil-kerikil batu misalnya, atau batu-batu yang tidak rata, nah nanti akan baur pemantulannya. Nah sekarang sifat pembiasan ya, tadi sudah Miss Nova jelaskan. Jadi cahaya itu kan merambat melalui bisa mediumnya udara, bisa cair, bisa benda padat gitu. Kalau dari dua medium yang berbeda kerapatannya ya contohnya air dan udara, itu saja udah membuat dia terlihat bengkok arahnya. Apalagi udah ada air ditambah minyak. Nah, jadi di minyak aja dia udah agak bengkong, pas di air dia akan bengkong lagi gitu. Pembiasan cahaya berarti membelokkan arah rambai cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya, karena setiap ini cairan tuh punya indeks bias sendiri-sendiri gitu. Di udara dia akan terlihat lurus, di minyak agak bengkok, di air bengkok banget gitu contohnya. Pembiasan dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Kurang rapat nih medium nih, kalian masih ingat ya, kayak benda cair padat gas. Siapa yang paling rapat? Gitu. Paling rapat benda padat ya, terus benda cair di tengah. Lalu yang paling tidak rapat udara. Maka kalau yang dimaksud dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, ya bisa dari benda padat ke benda cair atau benda cair ke benda gas. Nah ini contohnya misalnya dari dalam air keluar, jadi sorotan lampunya dari dalam air. Nah dia akan menjauhi garis normal gitu. Kalau menjauhi ya cenderung sudutnya gede ya, atau lebih lebar, arahnya lebih miring gitu daripada kebalikannya. Kalau dari udara masuk ke air, dia akan mendekati garis normal, jadi lebih lancip sifatnya gitu. Nah, dari medium yang kurang rapat, nah ini kebalikannya, akan mendekati garis normal. Oke adik-adik, itu saja. Nanti Miss Nova akan share